Dia ini bisa mempercepat temperatur mencapai titik kerja ya. Yang dimaksud itu gimana sih bisa mempercepat kerja suhu kerja mesin? Hai Sobat Auto Solusi, video kali ini kita mau melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu kita membahas tentang kendaraan overheat atau reservoir mengeluarkan uap air panas ya, uap air panas, atau dia pun bisa memuntahkan air. Jadi sampai penuh dia sampai terbuang. Nah, itu kemarin video sebelumnya itu penyebabnya di tutup radiator yang tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, video kali ini kita masih tetap di babnya di sistem pendingin. Jadi sistem pendingin itu banyak juga komponen yang lain yang mempengaruhi untuk overheat. Tapi overheatnya mungkin nggak sampai parah ya, tapi kalau dibiarin bisa mengakibatkan parah juga. Jadi ini kita mendapatkan orderan Toyota Avanza yang dimana dia problem di sistem pendingin di termostatnya ya. Jadi tampak termostatnya kayak ini ya. Termostatnya seperti ini. Nah, dia ini berfungsi sebagai menjaga temperatur yang dimana dia ini bisa mempercepat temperatur mencapai titik kerja ya. Yang dimaksud itu gimana sih bisa mempercepat kerja suhu kerja mesin? Kalau dia bisa mempercepat itu dengan cara dia menyumbat ya, atau dia menutup aliran dari mesin ke radiator. Jadi dia diputarkan di arah sini ya. Air yang panas dari mesin itu dia nggak langsung dialirkan ke radiator lagi. Ini kan arah ke radiator yang bawah ya. Ini radiator yang ke bawah, ini yang ke atas. Jadi dia langsung dimasukkan ke sini. Dari mesin dia langsung muter ke sini. Dia masuk ke sini lagi. Dia masuk ke mesin lagi seperti ini. Selagi dia kondisinya masih tertutup seperti ini. Nah, kok bisa ini mempengaruhi temperatur mesin jadi panas atau overheat? Nah, penyebabnya dari valve-nya ini dia nggak mau membuka ketika suhunya sudah mencapai. Nah, fungsinya dia untuk menutup ketika dia dingin. Kalau dia udah panas, sudah melebihi batas panasnya mesin, dia harusnya membuka. Nah, dia tidak mau membuka, otomatis dia tetap mengalir jadi air yang ada di radiator dia tetap dingin. Mungkin kalau bengkel yang pernah ngalamin selang radiator yang atas dia panas tapi yang bawah dingin, itu bisa diakibatkan dari ini ya. Jadi termostatnya ini dia udah rusak atau aus. Nah, langkah perbaikannya gimana? Langkah pengecekannya gimana yang lebih akurat? Nah, kalau pengecekan yang lebih akurat, kita ceknya di simulasi di luar dengan cara rebus komponen ini ya. Direbus, kalau bisa saudara yang rebus itu memiliki alat ukur suhu atau termometer ya. Termometer dimasukkan di airnya juga, ini juga direbus sampai dia suhunya itu mencapai 95. Itu harusnya dia udah membuka. Kalau dia nggak mau membuka berarti ini udah rusak ya. Kalau sampai 100 dia nggak mau membuka berarti ini udah benar-benar valid, harus diganti. Dia nggak bisa membuka. Ataupun dia membuka tapi dia ada karetnya ini sobek kayak gini, tapi dia menyumbati terus ya. Jadi karetnya ini udah rusak kayak gini ausnya. Jadi dia turun tapi karetnya masih nempel di sini. Jadi dia tetap tersumbat, otomatis
dia nggak bisa mengalirkan nggak bisa mengalirkan air menuju ke radiator. Nah, itu penyebab overheat yang disebabkan oleh termostat. Langkah pengecekannya direbus, satu. Kedua, memastikan dia sirkulasi enggak sih air yang ada di radiator. Nah, sirkulasi enggaknya ini kita nggak bisa ngecek di semua kendaraan. Yang bisa mungkin konstruksi tutup air radiatornya itu posisinya di pipa, itu satu. Yang di pipa contohnya itu minyaknya Yaris ya. Jadi dia posisinya mutus selang yang atas, itu tutupnya di atasnya ini kita bisa lihat airnya itu mengalir atau enggak. Kalau yang rusak ini dia nggak bisa mengalir, jadi dia diem terus. Kalau di gas dia bisa nyembur, jadi dia bisa nyembur, airnya itu bisa nyembur. Ini salah satu penyebabnya. Nah, yang lain itu kalau tutupnya di radiator di atasnya langsung itu bisa. Tapi kalau mungkin ada komponen lagi atau pipa lagi khusus untuk tutup radiator, dia nggak bisa ya. Ataupun ada mobil-mobil yang reservoirnya yang kayak Innova Diesel, jadi dia reservoir ada tutupnya, itu pengisiannya di situ, jadi tutup radiatornya ada di reservoir, itu juga nggak bisa dicek. Jadi lebih akuratnya kalau di starter dia nyembur atau enggak, satu, dia lebih panas. Nah, langkah perbaikannya kita cek juga untuk termostat. Tapi jangan lupa video yang sebelumnya kan pengecekannya di tutup radiator, itu yang paling ringan. Jadi cek tutup radiator dulu yang paling ringan. Kedua, cek untuk termostat ya. Jadi step by step kita jalankan yang lebih termudah dahulu. Jadi kalau analisa kendaraan overheat itu cek yang paling mudah, mulai dari tutup radiator, termostat, radiatornya itu. Jadi langkah-langkahnya sesuai ya. Jangan langsung nembak ke termostatnya dulu, biar lebih kerjanya lebih ringan dan lebih teliti, hasilnya juga lebih maksimal. Mungkin untuk tambahan atau tentang sistem pendingin yang pastinya tentang termostat, kawan-kawan yang di luar kalau mengetahui kelebihan atau kekurangan video ini bisa komen ya, bisa bantu mungkin masukan buat bengkel, khususnya bengkel anti motor dan kawan-kawan yang di luar yang istilahnya ya menyimak komen, bantu komen. Jadi kasih tambahan di komen supaya penonton yang belum paham atau dengan kejelasan video ini biar bisa lihat di komen-komen ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa, salam auto solusi.